Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat gambar-gambar sederhana menggunakan aplikasi AutoCAD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gracia Octaviana Simanjuntak. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Mas Lambang Ramadhani, Ridwan Amirul, dan Abian Wimar. Pada hari ini kami akan menjelaskan gambar-gambar sederhana. Untuk gambar pertama, saya akan membuat gambar garis dengan ukuran 100-700 menggunakan fitur Line. Line sendiri dapat kita buka dengan menggunakan shortcut L kemudian Enter. Kita tekan titik di sini untuk menentukan titik di mana kita akan menggambar garisnya. Tarik garis ke kiri, kemudian tekan dimensi gambar yang kita butuhkan. Tekan Enter, kemudian Enter sekali lagi untuk menutup perintah. Untuk gambar kedua, kita akan membuat garis berukuran 200. Untuk membuka perintah pertama, perintah yang sama dengan yang sebelumnya kita gunakan, kita dapat menggunakan tombol Enter lagi, untuk kemudian tarik garis ke kanan, tekan ukuran 200, kemudian klik Enter dan Enter lagi untuk menutup perintah. Untuk membuka perintah yang sama seperti tadi, kita menekan Enter, tarik garis ke kanan, tekan dimensinya, kemudian Enter, dan Enter lagi untuk menutup perintah. Begitu seterusnya sampai ukuran habis. Fitur Line sendiri digunakan untuk membuat garis lurus. Oke, selesai untuk gambar pertama. Kemudian kita akan membuat gambar yang baru. Kita akan membuat gambar persegi dan persegi panjang dengan menggunakan fitur Polyline. Kita dapat membuka Polyline dengan shortcut L, kemudian Enter. Yang pertama, kita akan membuat gambar persegi dengan ukuran 100 x 100. Tekan garis di titik tertentu. Kita dapat menekan dimensi untuk panjangnya yaitu 100. Tarik garis ke bawah, kemudian tekan 100 lagi. Tarik ke kanan, ke kiri, tekan 100. Kemudian tekan close untuk menutup gambar. Untuk membuka perintah yang sama, kita tetap menggunakan fitur Polyline. Kita akan menggunakan persegi panjang dengan ukuran 150 x 100. Tarik ke kanan sepanjang 150, tekan ke bawah 100, ke kiri 150, dan close untuk menutup gambar. Dan kita akan membuat gambar ketiga dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu Polyline, dengan membuat persegi panjang dengan berukuran 200 x 100. Tekan Enter, tarik garis ke kanan, 200, ke bawah 100, ke kiri 200, kemudian tekan close, Enter untuk menutup gambar. Kita akan membuat gambar selanjutnya masih dengan menggunakan fitur yang sama, yaitu Polyline. Klik shortcut PL, Enter. Letakkan crosshair di satu titik, tarik garis ke kanan sepanjang 200 cm, tarik garis ke bawah sepanjang 100 cm. Kemudian untuk membuat garis lengkung, kita perlu menekan A atau ARC, kemudian Enter. Tentukan center of this line dengan cara mengeklik
CE. Pastikan crosshair berada di sebelah kiri dari garis karena kita akan membuat garisnya lengkung ke kiri. CE-nya yaitu 50 cm. 50 cm. Karena garisnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita harus menekan Ctrl agak lama sampai kita mengklik. Klik. Oke. Masih dengan menggunakan perintah yang sama, kita akan membuat garis lengkung seperti itu. Dengan center yang sama pula, CE sepanjang 50. Kemudian klik. Untuk mengembalikan perintah menjadi membuat garis kembali, kita menekan L, Enter. Tarik garis ke bawah sepanjang 50 cm, 50, Enter. Dan tarik garis ke kiri sepanjang 100 cm. 100 cm. Untuk menutup gambar, kita hanya perlu menekan C, kemudian Enter. Oke, selesai gambar yang ke-5. Kita mulai gambar yang ke-6. Gambar selanjutnya. Masih dengan menggunakan fitur yang sama, kita hanya perlu menekan Enter. Tarik garis. Tarik garis ke kanan sepanjang 100 cm. Kemudian kita menggunakan fitur RC, A, Enter. Tarik garis ke bawah. Tekan CE, Enter untuk menentukan center. Tekan 50 cm. Karena center yang dibutuhkan ialah 50. Karena garisnya berlawanan arah jarum jam, kita harus menekan Ctrl, tahan, sampai seperempat lingkaran. Oke. Mengembalikan perintah menjadi garis, tekan L, Enter, atau Line. Tarik garis ke bawah sepanjang 250 cm. Kemudian, tarik lagi garis ke kiri sepanjang 100 cm. Pastikan garis yang tercipta ialah garis lurus. Kemudian, kita membuat garis lengkung seperti yang di atas ini. Dengan center, kita mengembalikan fitur menjadi A, dan Enter. Dengan center, 50 cm. 50 cm. Oh iya, polyline berfungsi untuk membuat garis tanpa putus. Hold Ctrl, hold till a quarter of circle. Kembalikan perintah menjadi line. Kemudian klik 250, center, Enter. Atau bisa juga kita mengakhirinya dengan menutup dengan menekan C, Enter. Inilah gambar kita yang ke-6. Halo semua, perkenalkan, saya Ridwan. Saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang shortcut pada keyboard maupun fungsi dan dari polygon dan arcs. Kemudian, polygon ini bisa dimunculkan dengan shortcut pada keyboard dengan mengetikkan kata pol. Kemudian Enter. Polygon berfungsi untuk membuat segi banyak, dimulai dari segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, kemudian tools art atau ARC. ARC dapat dimunculkan dengan shortcut pada keyboard dengan mengetikkan kata A. Nah, otomatis akan keluar tools ARC atau art. Art fungsi untuk membuat busur lingkaran. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menggambar dari exercise bagian perintah draw polyline dan kemudian akan dilanjutkan
bagian poligon. Yang pertama, kita akan ketik shortcut dari polyline, yaitu PL. Nah, kita akan membuat contoh seperti yang di atas ini. Kemudian kita pilih tempat start point. Kita arahkan untuk agar biar lurus. 150, enter. Kemudian kita ketik ARC. Kemudian kita ketik E untuk center. Kita masukkan 70.7. Kita ketik TRL agar ter-reverse atau terbalik. Nah, sesuaikan dengan contoh yang di atas. Nah, kemudian kita ketik CE lagi untuk center. Kita masukkan nilainya 75. Nah, kemudian kita ketik, jangan lupa disesuaikan dengan contohnya. Samakan ukuran dengan perintah yang tertulis. Kita ketik E. Kita masukkan angka 75. Tekan TRL agar terbalik. Klik, sesuaikan. Dan kita ketik E lagi. Masukkan 70.7 atau 70.7. Enter. Nah, untuk yang terakhir kita ketik L untuk line. Kita masukkan angka 150. Nah, untuk yang bagian polyline sudah selesai. Kemudian untuk bagian polygon itu dengan kata kunci. Oh iya, jika setelah selesai menggambar ini, kita bisa mengakhirinya dengan mengklik tombol ESC, atau kita bisa mengklik juga dengan Enter. Nah, untuk yang polygon, kita ketik kata kuncinya POL atau polygon. Nah, kita masukkan sisinya ingin berapa, enter number of sides. Yang pertama kita akan membuat segitiga sisi. Nah, kita pilih specify center of polygon. Terserah di mana. Nah, ini enter an option. Kita klik yang inscribe in circle. Nah, sudah keluar untuk bentuk segitiganya. Nah, untuk ini kita untuk ketinggian atau diameternya kita bisa masukkan sesuai perintah. Untuk kali ini perintahnya 150. Setelah segitiga, kita akan masukkan untuk segi 5. Yang pertama kita ketik perintahnya POL atau untuk polygon. Masukkan sisi yang kita inginkan 5. Pilih tempatnya. Inscribe in circle. Nah, untuk ketinggiannya, diameternya kita masukkan sesuai contoh, yaitu 150. Kemudian sisi 7. Seperti yang sebelumnya, kita ketik dulu POL untuk polygon. Masukkan sisinya, ada 7. Specify center, kita pilih tempatnya. Inscribe in circle. Nah, sama juga 150. Kemudian yang terakhir, sisi 10. Ketinggiannya sama juga 150. Nah, untuk polygon kita bisa mengisi berapapun sisi yang kita inginkan. Dari mulai segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, maupun segi 10. Maupun kita ingin mungkin segi 100. Bisa.
Nah, untuk yang polyline dengan bantuan arch dan tools center untuk nantinya kita bisa membuat seperti garis kemudian diikuti dengan gelombang ini. Baiklah, untuk exercise selanjutnya akan dijelaskan teman kami selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya Abian akan mempresentasikan tentang perintah draw out center. Yang pertama kita tekan draw di toolbar, menu toolbar, dan kita tekan 3 point arch. Nah, dengan metode center, kita harus menekan tombol C untuk menemukan titik pertama atau titik tengahnya. Nah, saya akan mencoba gambar di sini. Dengan radius 200. Nah, ini kita tekan radiusnya 200. Nah, apabila seperti ini, kalian hanya perlu menekan left control. Nah, seperti ini. Tertera 90 derajat, jadi saya akan menggambarkan 90 derajat. Nah, selanjutnya saya akan membuat setengah lingkaran menggunakan perintah draw out center. Tetap seperti tadi, kita menggunakan center, kita menggunakan huruf C untuk keywordnya. Nah, lalu kita gambar, kita pilih titik tengahnya di sini. Di sini tertulis R200. Jadi kita tulis R200 di sini. Dan apabila seperti ini kita tinggal left control dan jadi tengah lingkaran dengan radius 200. Apabila kalian masih bingung atau ragu apakah ini benar 200, saya akan mengeceknya menggunakan dimension. Nah, di pentingnya 200, jadi kita benar. Selanjutnya, ada perintah draw rectangle atau gambar segi 4. Jadi kita ke menu, ke toolbar rectangle. Untuk draw rectangle, kita hanya perlu untuk menentukan panjang dan lebar saja. Misalnya ini 100 kali 100, jadi kita tinggal 100, tekan 100, 100. Seperti ini. Nah, jadinya 100, 100. Lalu ada 100,150, panjang 150 dan lebar 100. Tetap kita menggunakan metode ini. Panjang 150 dan lebar 100. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya 200 panjang dan 100 lebar. Tetap sama, kita menggunakan rectangle di menu toolbar. Pertama adalah panjang, lebar. Selanjutnya ada 100 dan 150, di mana 100-nya adalah panjang dan 150-nya lebar. Jadi kita menekan first corner point, titik pertama kita. Misalnya saya menekan titik utamanya di sini, titik pertamanya. Nah, ini adalah 100, panjang 100, dan lebar 150. Seperti ini. Lalu ada 150,150. Itu persegi. Tinggal gambar 150,150. Saya akan membuat baru 150,150. Seperti ini. Ini yang terakhir adalah panjang 200 dan lebar 150. Panjang 200 dan lebar 150. Apakah ini sesuai? Kita akan menggunakan dimension. Saya mau ukur apakah ini sesuai atau tidak menggunakan dimension.
150, 200, ini 200, sesuai ya. 150, dan yang terakhir saya tidak akan menyebutkan semuanya. Ini sebagai contoh. Terakhir adalah 100, dan sesuai dengan gambar. Dan perintah yang terakhir adalah perintah draw circle atau menggambar lingkaran. Kita pilih dari menu toolbar, ada circle di draw. Lalu kita hanya tekan specify center point. Kita akan menekan titik utama kita di mana, dan kita menekan angka radiusnya. Yang pertama adalah 75, seperti ini. Selanjutnya adalah 100, tekan pada keyboard 100, lalu 150, 50 ke sini, 150, lalu yang paling besar 300, 300, lalu ada 200 dan 150, 200 dan 150. Ini. Lalu kita mencoba mengukur apakah ini sama. Mengukur dimensi dari sini ke sini. 300. Dari sini ke sini 200. Lalu dari sini ke sini 150. Dari sini ke sini 150. Dari sini ke sini 100. Dan yang terakhir dari sini ke sini 75. Apakah sama? Mari kita cek. Yang pertama ada 75, 100, 150, ada 150 lagi, 200, dan 300. Ya, sekian tutorial singkat dari saya untuk menggambar draw arch menggunakan metode center, lalu perintah draw rectangle atau menggambar segi 4, dan yang terakhir adalah perintah draw circle. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kali ini bagian saya untuk menjelaskan dan mempraktikkan perintah draw ellipse dan perintah revision goal. Nama saya Dimas Lambang Ramadhani, berasal dari kelas 1 MRK 5, nomor absen 05. Untuk yang pertama, kita bisa melihat pada layar, saya telah menggambar perintah draw ellipse serta dimensi yang sudah ditentukan. Tapi saya akan menggambar ulang kembali. Sebelum saya menggambar ulang kembali, saya akan menjelaskan mengenai perintah draw ellipse. Ellipse halnya memiliki bentuk yang serupa dengan lingkaran, tetapi ellipse mempunyai panjang dan lebar lintang yang berbeda, tidak seperti lingkaran yang memiliki panjang dan lebar lintang yang sama. Kemudian saya akan menggambar ulang mengenai perintah draw ellipse. Untuk yang pertama, kita bisa memasukkan shortcut perintah draw ellipse dengan memasukkan huruf EL, kemudian kita klik enter, kemudian kita pilih center, enter, klik, kemudian kita masukkan lebar lintang yang
sudah ditentukan, yaitu 50. Kemudian kita masukkan lebar panjang lintang yang sudah ditentukan, yaitu 100. Setelah kita menggambar, jangan lupa kita memberi dimensi pada gambar tersebut dengan cara memasukkan shortcut DLI, enter, kemudian cari titik senternya seperti ini. DLI, enter, titik tengah. Nah, kemudian saya akan menggambar gambar-gambar berikutnya dengan memasukkan shortcut IL, enter, kemudian kita masukkan J, enter, kemudian pilih titik, memasukkan lebar lintangnya 75, dan 100. Dan 200. Yang terakhir dengan ukuran 150 dan 100. Kita rapikan dengan cara memindah menggunakan shortcut M, yaitu move. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perintah draw ellipse. Kemudian saya akan menjelaskan perintah draw revision code. Sebelum saya menggambar ulang kembali, saya akan menjelaskan mengenai perintah draw revision code.
Revision code atau revcode pada aplikasi AutoCAD adalah sebuah perintah yang berguna untuk membuat garis lengkung yang saling terhubung satu dengan yang lain, seperti membentuk rantai dan akan tersambung lagi dengan titik pertama. Revision code ini memiliki fungsi untuk menandai area atau bidang yang akan ataupun telah mengalami perubahan revisi, sehingga seorang pengguna atau pembaca drawing yang lain akan mengetahui bahwa gambar telah mengalami perubahan, dan tentu sang pengguna gambar tidak akan kebingungan untuk mengetahui letak dan titik mana yang telah dirubah. Selain untuk memberi tanda pada area yang direvisi, perintah ini juga berfungsi sebagai penanda area khusus dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, untuk memberi keterangan tertentu dan yang lainnya. Untuk menggambar perintah draw revision code, kita bisa membuat terlebih dahulu objeknya terlebih dahulu. Dengan ukuran yang telah ditentukan, gambar yang pertama 100-100, yaitu kita memakai perintah rectangle. Dengan shortcut REC enter dan memasukkan dimensi yang telah ditentukan. Kemudian gambar kedua dengan ukuran 150 kali 100. Yang ketiga dengan ukuran 200 kali 100. Nah, kemudian kita akan menggambar bangunan lingkaran terlebih dahulu dengan perintah circle. Kita bisa memasukkan shortcutnya dengan mengetik C enter. Ketika kita akan menggambar lingkaran, kita bisa memakai diameter atau jari-jari. Yang saat ini saya gunakan yaitu menggunakan jari-jari. Untuk jari-jari gambar lingkaran yang pertama yaitu 75. Kemudian jari-jari gambar kedua yaitu 100. Yang ketiga memiliki jari-jari berukuran 150. Nah, langkah berikutnya kita bisa ini perintah berikutnya. Nah, ketik objek O, enter, lalu pilih objek yang akan kita rubah menjadi berbentuk awan. Select objek, klik. Nah, di sini terdapat tulisan reverse direction. Jika kita mengeklik yes, maka gelombangnya akan berbalik. Jika kita mengklik no, gelombangnya akan sama seperti yang berada di gambar. Coba kita ngeklik yes dulu, biar tahu perbedaannya. Nah, seperti ini. Kita undo aja ya. Kemudian kita ketik O, objek, select objek, kita klik no. Nah, maka gambar akan sama dengan pada layar sebelumnya.
Demikian yang dapat saya jelaskan dan praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.